Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Imroatun Solehah, NIM 215211192 dari kelas MBA 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Materi yang saya bawakan berjudul Perjalanan Historis Teori Ekonomi. Perjalanan historis ekonomi Islam terbagi menjadi 3 pemikiran ekonomi, yaitu 1. Pemikiran ekonomi klasik. Dalam pemikiran ekonomi klasik ini akan membahas beberapa subbab, antara lain A. Sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis. B. Sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis. C. Sejarah pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. D. Sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. E. Pemikiran ekonomi kaum klasik Adam Smith. Dan F. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran tentang ekonomi mazhab sosialis. Pemikiran ekonomi mazhab sosialis ini akan menjelaskan mengenai A. Sejarah pemikiran mazhab sosialis dan kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik. B. Ekonomi mazhab sosialis utopis. Dan yang terakhir yaitu ekonomi mazhab sosialis ilmiah. Yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi neoklasik. Pada pemikiran ekonomi neoklasik ini akan menjelaskan juga beberapa subbab, yaitu antara lain A. Perintis analisis marginal. B. Teori produktivitas marginal. C. Pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. D. Mazhab institusionalisme. E. Tindakan kolektif dan surplus yang tidak terproduktif. Dan yang terakhir yaitu inovasi, drama Asia, dan kapitalisme Amerika. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi klasik. Dalam pemikiran ekonomi klasik, saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis terlebih dahulu. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, dan etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan keanekaragaman pekerjaan dalam masyarakat merupakan garusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri sebagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran prinsip spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles lah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta atau mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Xenophanes, seorang prajurit, sejarawan, dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomicus atau pengelolaan rumah tangga. Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran, dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara. Modal patungan dalam usaha, spesialisasi, dan pembagian kerja, konsep perbudakan, dan sektor pertambangan menjadi milik bersama. Thomas Aquinas atau seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan kompensasi. Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil, just price. Sedangkan bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. B. Yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilis merupakan modal kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial. Ditunjukkan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis, dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri.
kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Keluar masuknya logam-logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri, serta jumlah uang yang beredar dan kecepatan uang beredar. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan. Hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan perannya dalam perdagangan internasional dan perluasan kolonialisme. C. Sejarah pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat. Mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritis terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Queensnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Inti pemikiran utama dalam mazhab Pisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari kelas produktif dan kaum petani, kelas proprietaris dari kaum pemilik tanah, kelas steril atau kelas stipendial yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan yang terakhir yaitu kelas pasif adalah kaum pekerja. Pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga, yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan, dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang atau money is file dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Sumbangan pemikiran ahli Pisiokrat lain yaitu Jacques Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi, yakni teori uang sebagai tabir dan teori fruktifikasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan yang tapi dikemukakan atas transaksi barter dengan nilai alat ukur dapat berubah-ubah karena jumlahnya. D. Sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab Pisiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan nasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas. Dengan perkataan lain, secara normatif, politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menunjukkan kepada suatu keseimbangan atau equilibrium. Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang perorangan. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individual lah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Pemikiran ekonomi kaum klasik Adam Smith. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, Skotlandia tahun 1723. Guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Perhatiannya bidang logika dan etika yang kemudian semakin diarahkan kepada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan Queensnay dan Turgot dan Voltaire. Adam Smith adalah pakar utama dan pelapor dalam mazhab klasik. Karya besar yang disebut di atas lazim dianggap sebagai buku standar yang pertama di bidang pemikiran ekonomi. Gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi, persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam barang, yaitu harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang. Harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah. Dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan, dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan, yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal, dan sewa untuk tuan tanah. Tingkat sewa tanah akan meningkat sedangkan tingkat upah menurun, dengan asumsi berlaku dana upah dan lahan lama-kelamaan menjadi kurang subur. Sedangkan persaingan tingkat laba menurunkan
menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi stasioner. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja. Dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar. F. Pemikiran ekonomi kaum klasik J. Besai, Malthus, dan David Ricardo. Jean Baptiste adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Perancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Saya memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya saya yaitu teori des débouches atau teori tentang pasar dan pemasaran dan dikenal sebagai hukum Say's Law, yaitu supply creates its own demands. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut saya, dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi produksi berlebihan yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut saya ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas atau pengangguran friksi. Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766 di Inggris, 10 tahun sebelum Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations dan meninggal tahun 1834. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus adalah alumnus dari University of Cambridge, Inggris, tempat ia menyelesaikan pelajaran dalam ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Malthus diangkat menjadi Professor of History and Political dalam pola dasar pemikiran Malthus, dan kerangka analisisnya ialah menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population. Teori Malthus pada dasarnya sederhana saja. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur, padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Ricardo adalah seorang pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir. Metode pendekatannya hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis. Dan pendekatan teoretis deduktif, pemikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya untuk mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut 4 kelompok permasalahan, yaitu teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Pemikiran ekonomi yang kedua yaitu pemikiran ekonomi mazhab sosialis. A. Sejarah pemikiran mazhab sosialis dan kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik. Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin laissez-faire dengan pengendalian tangan, tentara, dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing return, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Para pengkritik mazhab klasik, terutama Lauderdale, Simon de Chrysalis, dan Bastiat, Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan. Sedangkan Muller dan List melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik, tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga Carey melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi. Sedangkan Bastiat bahwa faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang. Menurut beliau, hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai kecuali telah diolah manusia. Simonde mengajukan keberatan terhadap teori kependudukan Malthus dan tidak mungkin dapat dikendalikan dengan cara-cara yang dikemukakan Malthus, sebab sangat tergantung pada kemauan manusia dan kesempatan kerja dan kawin yang selalu dikaitkan dengan kemampuan ekonomi. Mesin mempunyai fungsi untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Aspek mesin tidak selalu mempunyai keuntungan dalam meningkatkan kekayaan bangsa. Carey berpendapat, pertambahan modal lebih cepat dan pertambahan penduduk dari pertambahan penduduk. Simonde berpendapat bahwa pembagian kerja skala produksi menjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi kelebihan produksi. Muller berpendapat bahwa pembagian kerja telah membawa pekerjaan ke dalam perbudakan dan tenaga kerja menjadi mesin. Pemikiran List bukan pembagian kerja yang paling penting, tetapi mengetahui dan menggunakan kekuatan-kekuatan produktif dalam usaha meningkatkan kekayaan bangsa. Pemikiran John Stuart Mill banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentham yang beraliran filsafat utilitarian. Bebannya sangat berat dalam mempelajari falsafah, politik, dan ilmu sosial yang menjadikan mental breakdown. Kritik terhadap ekonomi klasik terutama pada Smith, Malthus, dan Ricardo dipelajari oleh Mill.
Sementara itu, pemikiran ekonomi sosialis mulai berkembang. Dasar sistem ekonomi klasik adalah laissez-faire, hipotesis kependudukan Malthus, hukum lahan yang semakin berkurang, dan teori dana upah mendapat tantangan. Dalam era inilah pemikiran Mill dituangkan dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy dengan pemikiran yang eklektiknya. Sumbangan yang paling besar Mill adalah metode ilmu ekonomi yang bersifat deduktif dan bersama dengan metode induktif, karena hipotesisnya belum didukung dengan data empirik. Di samping itu, pembahasannya tentang teori nilai tidak melihat dari biaya produksi, tetapi telah menggunakan sisi permintaan melalui teori elastisitas. Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi lain dengan hukum distribusi pendapatan juga memperkenalkan hukum capital investment, yaitu keterampilan, kerajinan, dan moral tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. B. Ekonomi mazhab sosialis utopis. Dari pandangan pemikiran yang revolusioner Karl Marx dan Engels, pemikiran ini biasa disebut kaum sosialis ilmiah, dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik, disebut sosialis utopis, dengan dipelopori oleh Thomas More, Francis Bacon, Thomas Campanella, Oliver Cromwell, Gerald Winstanley, James Harrington. Perkataan utopis berasal dari judul buku Thomas More dalam tahun 1516 tentang keadaan negara yang sempurna dan pula baru yang utopis. Francis Bacon dalam bukunya Nova Atlantis dan Thomas Campanella dalam bukunya Negara Matahari atau Civitas Solis. Saint-Simon dari Perancis bukunya The New Christianity, dan Charles Fourier bercita-cita menciptakan tata dunia baru yang lebih baik bukan dengan khutbah tetapi dengan model percontohan. Louis Blanc mengusahakan agar didirikan atelier sociosuc, yakni pabrik-pabrik yang dihimpun dengan negara. Pierre Joseph Proudhon, beliau yakin akan asas persamaan dan lama sekali tidak setuju dengan hak milik pribadi terhadap perusahaan. C. Ekonomi mazhab sosialis ilmiah. Teori tentang perkembangan ekonomi menurut Marx sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi. Kedua, teori tentang proses kesengsaraan atau pemiskinan yang meluas. 3, teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun. Menurut teori konsentrasi, perusahaan-perusahaan makin lama makin besar, sedangkan jumlahnya makin sedikit. Perusahaan-perusahaan besar bersaing dengan perusahaan-perusahaan kecil, maka perusahaan kecil akan kalah dalam persaingan dan kemudian perusahaan kecil lenyap. Timbullah perusahaan-perusahaan raksasa. Para pengusaha kecil dan golongan menengah menjadi orang miskin. Sedangkan teori akumulasi menyatakan bahwa para pengusaha raksasa semakin lama semakin kaya dan menumpuk kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa orang. Dan para pengusaha kecil akhirnya jatuh miskin dan pengusaha kecil yang berdiri sendiri menjadi proletariat. Jauh mana proses akumulasi yang dimaksud di atas bisa berjalan tergantung dari 1. Tingkat nilai surplus, 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu perimbangan bagian nilai surplus untuk konsumsi terhadap bagian yang disalurkan sebagai tambahan modal. Pemikiran ekonomi yang terakhir yaitu pemikiran ekonomi neoklasik. A. Perintis analisis marginal. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen. Dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Gosen 1 dan 2. Hukum Gosen 1 menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan kepuasan yang diperoleh. Sedangkan hukum Gosen 2 bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain Gosen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai kepuasan marginal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individual lah yang berperan dalam menentukan nilai barang, dan perbedaan preference yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari order berbagai jenis barang. Menurut dia, nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Dengan teori order barang ini, maka tercakup sekaligus teori distribusi. Pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Wallace tentang teori keseimbangan umum melalui 4 sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi, seperti teori produksi, konsumsi, dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumsi tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini, maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi. B. Teori produktivitas marginal. Dasar pemikiran mazhab neoklasik pada generasi kedua lebih akurasi dan tajam karena bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi pada kelompok generasi pertama neoklasik. Hal ini dapat terjadi karena pemikiran generasi kedua menjabarkan lebih lanjut perilaku variabel-variabel ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya.
Lingkupan telah berkembang dari produksi, konsumsi, dan distribusi yang lebih umum beralih pada penjelasan yang lebih tajam. Pertentangan pemikiran antara para ahli neoklasik seperti J.B. Clark dapat menjadi sumber inspirasi dari perkembangan ilmu ekonomi dalam menjelaskan teori distribusi fungsional. Ditafsirkan oleh J.B. Clark mempunyai nilai etik yang secara langsung membantah teori eksploitasi. Dalam teori produktivitas marginal, upah tenaga kerja, laba, serta lahan dan bunga ditetapkan dengan objektif dan adil. Kontroversi ini pun timbul dari pandangan J.B. Clark. Clark mempunyai pendapat bahwa barang-barang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan. Karena itu timbullah bunga. Tetapi bunga juga dipengaruhi oleh produktivitas melalui keunggulan teknik. Bembauk memberikan adanya premium atau agio karena kebutuhan sekarang lebih tinggi daripada masa datang. Tetapi Fisher melihat dari arus pendapatan masa depan perlu dinilai sekarang, yang dipengaruhi oleh kekuatan subjektif dan objektif. Fisher menjelaskan pula terjadinya bunga melalui permintaan dan penawaran terhadap tabungan dan investasi. Fisher memberikan sumbangan pula pada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan marginal rate of return over cost. C. Pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintesis antara pemikiran pemula dari marginalis dan pemikiran klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi ceteris paribus. Sedangkan untuk perhitungan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marginal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marginal uang yang tetap. Pemikiran Albert Marshall mahir dalam menggunakan peralatan matematika ke dalam analisis ekonomi. D. Mazhab institusionalisme. Revolusi berkembang pemikiran yang dikemukakan Veblen, yaitu dengan memperluas lingkup pengkajian ilmu ekonomi, membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andai-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Veblen melihat pengkajian ilmu ekonomi dari berbagai aspek ilmu sosial, sehingga diperlukan interdisiplin. Oleh karena itu pula, Veblen mendapat tuduhan bukan sebagai seorang pemikir ekonomi, tetapi sebagai seorang sosiologis. Pandangan pemikiran Veblen yang utama bahwa teori-teori ekonomi ortodoks seperti teori konsumsi, perilaku bisnis, andai-andaian laba maksimal, persaingan sempurna ditolak. Persaingan sempurna hampir tidak terjadi. Yang banyak terjadi adalah monopoli. Bukan persaingan harga, tetapi harga yang ditetapkan lebih tinggi. Konflik-konflik yang terjadi bukan lagi antara tenaga kerja dan pemilik modal, tetapi antara pembisnismen dengan para teknisi. Tindakan kolektif dan surplus yang tidak produktif. Dalam pasar ekonomi ortodoks terjadi pertukaran, tetapi bukan hubungan pertukaran. Dia membagi 3 macam transaksi yaitu dalam pasar, yakni transaksi pengalihan hak memiliki kekayaan, transaksi kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Dalam transaksi tersebut melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum, dan kejiwaan. Pandangan pemikiran J.A. Hobson tentang kritiknya terhadap ekonomi ortodoks yaitu ada 3 kelemahan teori ekonomi ortodoks yang ditemukannya, yakni tidak dapat menyelesaikan masalah full employment yang dijadikan teori ekonomi ortodoks, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukanlah ukuran terbaik untuk menentukan ongkos sosial. Adanya ekonomi normatif dan positif tidak disetujuinya, oleh karena keduanya mengandung unsur etika hipotesis tentang nimbulnya imperialisme. Karena terjadi underconsumption dan oversaving di dalam negeri, maka diperlukan penanaman model ke daerah-daerah baru. F. Inovasi, Dramasia, dan Kapitalisme Amerika. Pemikiran yang paling menonjol dari Schumpeter tentang pembahasan ekonomi jangka panjang terlihat dalam analisisnya, baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus bisnis. Keseimbangan ekonomi yang statik dan stasioner itu mengalami gangguan dengan adanya inovasi. Namun gangguan itu berusaha mencari keseimbangan baru. Inovasi akan terhenti kalau kapten industri atau wira swasta telah terlihat dengan persoalan-persoalan rutin. Walaupun Schumpeter menggunakan andaian ekonomi ortodoks, tetapi dia memasukkan aspek dinamik dengan mengkaji terjadinya fluktuasi bisnis, di mana terjadi resensi, dispresi, recovery, dan boom. Invensi dan inovasi merupakan kreativitas yang bersifat destruktif. Penemuan hari ini dapat dihancurkan oleh penemuan esok, tetapi ekonomi tetap tumbuh. Pemikiran Gunnar Myrdal, seorang ekonomis Swedia yang terbesar dewasa ini, tertarik dengan pengkajian sosiologi. Tidak ada lagi persaingan sempurna. Pasar telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini menentukan selera konsumen. Kekuasaan konsumen telah tidak berarti sehingga timbul independent effect. Pemilik modal telah terpisah dengan para manajer yang profesional, dan para manajer ini telah menjadi teknostruktur masyarakat. Konsumsi masyarakat telah menjadi tinggi, tetapi sebaliknya terjadi pencemaran lingkungan dan kualitas barang-barang swasta tidak dapat diimbangi oleh barang-barang dan jasa publik. Kekuatan-kekuatan perusahaan besar dikontrol oleh kekuatan pengimbang seperti kekuatan buruh, pemerintah, dan lembaga-lembaga konsumen. Namun demikian, untuk menjamin kelanjutan kekuasaan perusahaan ini mereka meminta pemerintah untuk menstabilkannya.
Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Dan sebelumnya, saya tidak memasukkan semua materi ke dalam PPT ini karena mungkin tidak akan cukup. Jadi saya menerangkannya melalui suara saya. Sekian, terima kasih. Jika ada banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.